Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Gurunda Ustazah Ibu Erika Suryani Dewi LCMA yang insya Allah pada saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Madrasah Nurul Iman. Yang kami hormati Ibu Yanti Ihsan sebagai Ketua Departemen Muslimah dan Pengembangan Sosial Geraha Raya. Terima kasih Ibu telah hadir pagi-pagi sekali sebagai contoh kepada kami untuk kedepannya. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Pembina Departemen Muslimah Geraha Raya Bunda Haja Dr. Didi Ani Ariana yang saat ini alhamdulillah belum tiba di tempat. Yang kami hormati Koordinator Pengajian Bulanan Departemen Muslimah Geraha Raya Ibu Musaadah, alhamdulillah yang aktif komunikasi dengan kami ibu-ibu sehingga acara ini berjalan insya Allah dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Amin amin ya Allah. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Iman Valencia Ibu Haja Sufnurjadi, alhamdulillah telah tiba di rumah yang beberapa hari lalu menunaikan ibadah umroh. Insyaallah, amin. Semoga kita ikut menyusul sana ya Ibu. Amin, amin ya Allah. Dan yang kami hormati Ibu RW Valencia Ibu Lydia Damayanti, alhamdulillah yang saat ini tidak dapat hadir karena ada keperluan yang tidak dapat dihindarkan. Semoga untuk bisa hadir bersama-sama. Dan yang kami hormati tak lupa yaitu Haji dari mana ini? Terima kasih telah hadir. Sehat sekali Bunda. Terima kasih banyak. Tak lupa kepada ibu-ibu solehah yang telah melangkahkan kakinya dari sekaligus bersilaturahmi dengan warga muslimah segeraha raya. Semoga niat dan langkah kesininya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, dan nikmat yang tidak terhitung dengan nilai apapun, yaitu nilai sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya yang masih taat mengikuti ajaran-ajarannya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pengajian pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan sambutan. Dilanjutkan dengan tausiah sekaligus menyebut doa. Maka tanpa panjang kalam, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah dengan dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Ala habibina wa ala muhiyatin sholina wa ila hadabillahi Al-Fatihah.
Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga acara kita pada hari ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Neneng Yunia dan sari tilawah oleh Ibu Kenny. Surat yang akan dibacakan yaitu, jika Ibu berkenan, surat Az-Zuhruf ayat 67 sampai dengan 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 204, yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kepada Ibu Nenek beserta Ibu Kenny kami persilakan. Ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, Bu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati, dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu, karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara mudaan. Terima kasih. Masya Allah, sujud-sujud kalam ya Allah. Karuniakanlah kami dengan nur petunjuk kitab-Mu yang mulia. Semoga Allah memberikan pahala bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkannya. Amin. Untuk meningkat acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Majelis Taklim Nurul Iman, Ibu Hajah Suis Nurjati. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum Tapi intinya, warahmatullahi asam uratnya udah mau wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. sebagai orang periksa gini takut hasilnya. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau masih normal. Yang kami Tapi kalau hormati, donor darah nggak lolos ya Pak, sampai Ustazah, tahu nggak aku habis periksa gitu. Tensinya itu normal, begitu masuk tensi 160. dalam perjalanan. Yang kami hormati, kami sayangi Bunda Ani, Triana, Tetua Bunda, Sebulan yang lalu. sudah berkenan hadir, terima kasih. Yang kami sayangi Bu Yanti, luar biasa, datang nomor Oh, bayar satu. atau enggak? Yang Terima kasih Bu Yanti, beserta jajarannya. tensi sama gula darah. Yang kami hormati, ada Bu ini juga Bu ini. Aduh, yang kami hormati Bunda-Bunda Ketua Majelis Taklim beserta jamaahnya, terima kasih sudah berkenan hadir. Bunda Valencia, Masya Allah, Bunda Ali, sesepuh banyak. Terima kasih kesayangan semua sudah berkenan hadir. Tidak gampang mengumpulkan Bunda Valencia. Terima
Terima kasih semuanya. Kami aturkan oleh pihak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, tauhid dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apa. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para kerabat, keluarga dan hadirin tola serta insya Allah kita semua umatnya yang takwa sampai dengan akhir zaman akan mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Bunda-bunda yang kami muliakan, kami hormati, kami sayangi semua. Kali ini pertemuan SSB katanya untuk tahun ini yang terakhir ya Bunda, terakhir ya kembali bertempat di sini di Valencia. Itu yang terakhir itu tahun 2022 Bu Yanti. Alhamdulillah kita dapat bagian lagi, terakhir lagi. Insya Allah semoga kehadiran Bunda-bunda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saya sampaikan bahwa biasanya kita ada bazar ya Bunda. Mohon maaf, kita itu sudah di Valencia itu untuk bazar itu ada tempat khusus, ada di ujung laman sana Bunda, itu ada GSG kita yang ada spot olahraga yang biasa untuk bazar-bazar ini tidak diperkenankan di area sekitar sini, jadi mohon maaf kali ini bazarnya tidak ada. Padahal senang sekali jualannya enak-enak, murah. Itu kalau dari rumah mau datang itu kepikirannya jajan. Ya, saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran bunda-bunda sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan dalam penyambutan bunda-bunda. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya Ibu Susi Jadi. Semoga pelayanan dan acara kita selanjutnya terima kasih. Dan meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Departemen Muslimah dan Pengembangan Sosial Geraha Raya. Kami persilakan Ibu Yanti Isa. Ibu Yanti Isa, kami persilakan. Saya kok lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita luar biasa nikmat setiap detiknya. Salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan kami sayangi Bunda Ani, pembina IWFGR. Saya harus menyapa, bukan wajib menyapa al-mukarramah beliau saya muliakan Ustazah Erika Suryani Dewi. Insya Allah sebentar lagi 10 menit lagi beliau akan tiba dan akan memberi
Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Nurul Iman, Ibu Swiss, semoga sudah jet lagnya sudah lewat Ibu dengan kita silaturahim karena beliau baru pulang dari tanah suci. Demi silaturahim beliau dari Jogja langsung ke sini. Masya Allah, sehat selalu Ibu ya. Yang saya hormati Bu Nur Saadah, Koordinator Bidang SSB yang setiap bulan pasti muncul dari situ. Barakallah Bu Nur. Dan yang saya hormati bunda-bunda semua dari seluruh klaster Geraha Raya yang terpilih oleh Allah pada hari ini untuk bisa bersama-sama hadir untuk setiap bulannya kita memperoleh kajian dari berbagai narasumber yang berbeda-beda. Ini alhamdulillah. Dan kepada budak-budak panitia yang berseragam beserta sesepuh dari ini banyak senior soalnya di Valencia ini. Jadi soalnya klaster lama, jadi di senior banyak gitu ya, termasuk bestinya lama di LPS Bunda. Ya. Sebetulnya ada satu yang saya tunggu, beliau sedang kurang sehat ya. Jadi terima kasih sudah berkenan untuk menyiapkan semua pelaksanaan SSB pada tahun 2024. Jadi alhamdulillah di November ini genap IWMGR Departemen Muslimah berusia 25 tahun. Masya Allah. Ya, ini bukan remaja, bukan dewasa, ini sudah ya, saya bersyukur menjadi satu dari bagian IWMGR yang terus melakukan tanpa henti istiqomah. Saya diberi kesempatan dengan bunda-bunda semua untuk bisa membersamai seluruh program-program di LPS yang insya Allah bermanfaat. Sambil menunggu ya, sepertinya beliau 5 menit, kalau tadi 10 menit, jadi saya 3 menit lagi. Ya, apa namanya? Di bulan November ini, inilah terakhir kali kita mengadakan program SSB. Insya Allah di bulan ini juga ada satu program lagi, yaitu santunan kepada Mati Jumbo. Jadi itu ada bidang-bidang yang tertera di situ. Alhamdulillah seluruh program yang sudah direncanakan sepertinya akan 100% berjalan. Alhamdulillah. Oh bukan ya. Saya lupa bahwa ada satu yang terakhir itu yang nomor 7 itu Rihlah. Insya Allah kita akan melaksanakan di tahun depan ya. Kami mohon maaf atas segala yang terjadi karena memang sulit untuk bisa berada di cuaca yang seperti yang kita rencanakan di tahun sebelumnya. Jadi saya sebagai salah satu pengurus di LPS atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon doanya di bulan depan tanggal 1 DPS akan mengadakan donor darah, dan di tanggal 7 insya Allah kita akan mengadakan rapat dengan pengurus-pengurus yang lain untuk merencanakan program-program 8 program di tahun 2025. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat, bertambah luasan manfaatnya, bertambah silaturahimnya. Dengan yang SSB ini terasa sekali Bu. Saya belum tentu ketemu Bu Suis kalau nggak ada SSB. Ya udah ketemu Bu Ati, semuanya muda-muda, ini luar biasa. Ini ya sebulan sekali. Dan di bulan depan insya Allah
kita akan libur SSB dan kita sambung di tahun depan di tempatnya Bunda Ani di akhir kota ya, ya. Insya Allah di Januari dan bulan-bulan selanjutnya kita akan bertemu dengan RF Ramadan Fair karena Ramadan ini datangnya lebih awal, maka Februari kemungkinan kita akan sibuk untuk mempersiapkan RF. Jadi nampaknya bulan Februari itu sudah kita mengadakan tarif ya Bu Nur. Ya tadi jadi tanggalnya ini kok cepat ya rasanya gitu. Sudah mulai kita menyambut bulan suci Ramadan. Dan kami mohon di RF itulah kita semua bukan sekedar PIC-nya adalah kita semua. Jadi seluruh majelis taklim yang ada di Gerah Raya diharapkan untuk ikut serta karena panitianya seperti biasa ini ada sekitar 100 ya. Jadi ini sekali lagi inilah SSB di ujung tahun yang terakhir. Kita akan berjumpa lagi di SSB setahun kemudian, tahun depan ya. Saya juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kepengurusan 1 tahun ini nampaknya masih banyak yang kurang yang harus terus kami perbaiki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan demikian saya hitung sudah 1 menit beliau akan hadir. Jadi saya sudahi. Saya atas nama pengurus sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh belum toh. Terima kasih banyak Ibu yang semoga apa-apa yang untuk meningkat acara selanjutnya kami mohon kepada Ibu Damita sebagai pembina dari warga Muslimah Geraha Raya Bunda asisten untuk memberi sambutan. Waktu kami persilakan. Bu Swiss yang mana orangnya? Bu Swiss yang Bu itu yang mana? Bu Swiss yang di tembok tadi deh. oh gitu. Nah kan Bu Imar Mungkin tembok putih. Bu Ati ya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ba'du. Bersyukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Belum tak makan kok. Jadi yang bisa waduh harus dia nih nah. Salawat dan salam selalu Oh mereng ini kurang panjang ya. Ini kurang zaman sekarang tripod ini ringan-ringan sih, nggak zaman uang kukuh kayak ini kan bisa dilipat. Jadi karena buatan Cina kan gitu ringan, cantik, canggih tapi ringan gitu. Jadi kegiatan SSB kita kemudian juga tentunya ketua DNPS yang selalu ya benar ya. dan juga semua muda-muda soleha yang ada pada hari ini, setiap langkah kita insya Allah tidak sia-sia. Amin. Kita yang ada di dalam masjid ngomongnya yang bagus. Kenapa? Karena sedang di dalam para malaikat, ribuan malaikat ada mengaminkan apa yang nah belum tadi ngomong apa ya? Hati-hati
ucapan itu adalah doa. Dan doa itu bagi seorang muslim Cukup. doa doa itu senjatanya orang Islam. Enggak perang-perangan di situ tuh, enggak tuh. Palestina segitu lama, kok masih ada aja yang hidup? Ya kan? Dibom sana, dibom sini, semua sedunia, ya. Amerika, Inggris, belum di Eropanya, belum yang di Asia itu ikutan, ya. Tapi masih ada aja tuh, karena mereka tahu senjata mereka doa. Itu yang sering kita lupakan, bunda-bunda soleha. Padahal anak-anaknya dulu masuk TK kan? Ada nggak yang nggak pakai TK? Paling kan TPA. Ya, pasti anaknya dimasukin bunda-bunda soleha. Di situ apa diajarin apa anaknya? Selain baca Iqra dan lain-lain, mereka diajarkan berdoa. Dulu waktu bunda masih pegang membina TK IT Al-Barkah, kalau sekarang udah nggak lagi ya, udah diajar mereka ya. Itu ada program khusus doa dan hadis untuk anak-anak harus hafal. Tapi udah ketemu dengan kita namanya Maju. ya, dengan orang tua murid udah sampaikan bahwa doa-doa kita dapat ini itu harus dipraktekkan, ya, harus dipraktekkan. Orang tua itu Bu maju Bu, maju ini aku tuh. gimana anak-anak yang mau apa kalau orang tua Ininya maju udah belakang penuh. jadi doa Lagi naikin takut Kalau aku maju ini makin enak nanti. ya. kita dalam Aku takut kesenggol lah. Takut kesenggol. jadi doa, apalagi sudah sampai terucap. Jadi yang harus kita jaga, yuk perbanyak pelajari kita sampai mati pun kita nggak hafal doa-doa. Kita nggak mungkin hafal apa yang harus berdoa ini untuk apa, berdoa ini untuk apa itu kita nggak bakalan khatam, nggak bakalan sudah lulus buku, udah hafal semua yang dari Allah, doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, semua doa-doa yang ada di hadis itu sudah hafal. Ada nggak yang hafal? Ada juga hafal Quran, ada yang 30 hafal doa-doa. Karena banyak sekali doa itu. Itu adalah alat yang Allah berikan pada kita. Cukup kita mengalirkan hati, kita berdoa, ya. Dan udah datang belum ibadah? Jadi bahasa dulu. Ustazah Ani. Iya, Ustazah Ani udah. Sampai datang ustazahnya insyaallah. Ya, jadi doa. Sekarang kita mau tidur. Ada pulpanya, kita nggak mau makin aja. Mau tidur kita cuma berlumur. Karena yang tahu ngapain berlumur? Berwudu, masya Allah. Siapa ya? Cantik amat. Punata subhanallah. Masya Allah tabarakallah. Jadi anaknya itu dari dulu nih udah ikut SSB pertama udah ikut. Masya Allah. Sampai sekarang habis lahir kan belum pakai akhir lama. Masya Allah, berat. Flamboyan ya, berat flamboyan. Dia sendirian soalnya. Waktu itu pernah ke situ DMC-nya waktu zaman dulu pernah dia jadi DMC-nya, dia bagian nanti yang pidatonya dia juga, dia bagi ngurus makan, kayak keluar cuma dia. Nggak mau aja. Pakai dan tinggal, kul 3 kali dan tinggal. Karena itu nggak rupiah ya. Jadi karena kita tidur itu setengah mati Bu. Kalau Allah kasih lagi nyawa kita bangun, kalau enggak, nyata. Nah, tapi di situ pun gangguan jin itu gampang kalau kita tidur. Orang yang nggak senang sama kita, kirim santet, emang ada bunda santet, ya ada yang bohong, yang bohong itu ada. Ya, jadi kita jaga itu apa namanya diri kita, keluarga kita, anak kita. Kalau dia belum bisa baca, kita bacain. Yuk, kul itu, ya
kalau dia belum bisa baca. Kita udah baca. Baca apa lagi? Baca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Allah akan jaga dia. Sekali dibaca. Ada lagi tambahin, mau tambahin lagi? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Tuh. Mau nambah lagi? Baca Al-Insyirah, doa untuk kesulitan, mudah dari segala urusan. Baca. Jadi banyak sebetulnya nanti dari hadis ini ada, ada. Nah, semua doa boleh dipakai. Tapi yang penting adalah kata Allah. Kalau doa baca Bismillah. Jadi Bismillahnya wajib, yang ininya sunnah, mau pilih yang mana boleh. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, semua ada. Ya. Jadi dipakai Bu sama anak saya. Saya dulu baru tahu udah tua begini. Ya nggak apa-apa. Ya kita praktekin paling nggak ke cucu. Kita menjalankan seperti itu. Katanya mau dijaga sama Allah, ya kan? Doa ya Allah lindungilah. Tapi senjatanya nggak dipakai. Perlu lindungi loh kita. Lindungi kita dari kemiskinan, lindungi kita dari kesedihan. Itu cuma ada di doa. Kita praktekin, jangan minta-minta kita praktekin. Gimana Allah menolong? Baca doa setiap langkah, baca doa setiap masalah. Ya, nggak ada. Sampai Allah itu memaksa kita berdoa. Tahu, memaksa kita berdoa. Coba kalau lagi sholat, duduk di antara dua sujud. Itu udah nggak bisa dirubah-rubah. Kalau kita sholat bacaannya nggak bisa dirubah. Ikutin. Duduk di antara dua sujud, doanya gimana? Saya ingat, jadi yang jomblo gak usah sedih. Kita minta sama Allah, kita sayang sama Allah. Aduh saya ketemu suara. Jangan, aduh Allah yang nyanyi. Karena kita doa terus, ya kan? Itu minta tuh, minta ditutup air, minta dinaikkan derajat, minta ditunjuki jalan yang lurus, minta rezeki, minta sehat, minta amanah. Tuh, sampai Allah tuntun. Nih baca doanya pelan-pelan di dalam hidup di antara dua sujud. Doa diresapi ya Allah, kita kan lupa. Kita sih beli wafat gimana mau kita bingung nih mereka bukan ya. Nah, senjata itu loh. Ibu nggak mau susah, nggak mau kekurangan, nggak mau jatuh miskin kan? Ya, kerja dari pagi sampai sore. Boleh Bu semua kerja, nggak ada salahnya. Tapi harus niat karena Allah. Jadi kerja kita bernilai ibadah. Ya, dan kerjanya bukan buat cari uang ibu-ibu. Ada yang datang, anak ini di kampung di posyandu di saya dulu, saya masih kerja. Kemana mamanya? Cucunya yang bawa programnya. Mamanya kerja, pabrik. Lah, mamanya nggak bisa. Iya, karena mamanya kerja di mana? Jadi neneknya bisa PA. Ya, dia habisnya katanya buat beli susu anak. Ya Allah. Itu tugas suami. Jangan sekali-kali yang bunda saudara itu satu lagi. Walaupun ibu jadi presiden, bunda-bunda soleh jadi presiden, tetap mencari nafkah adalah karena itu hukum Allah. Jangan main-main. Jangan kita soal bukan juga ini dari gue bayar fisik dan lain sebagainya. Gak boleh. Ya. Makanya kalau bunda bilang anak bunda, catat apa yang kamu butuhkan ya, kasih ke suami. Ini harus dia. Gak ada tuh. Dia bikin tabungan bersama. Gak ada tabungan bersama. Yang ada cuma suami yang suami. Kenapa? Apa yang terjadi pada kita? Bantuin suami, ya kan? Ya, Om gak suka yang terjadi. Jadi ketahuan nanti akan ada keburukan kepada diri kita yang perempuan ini, yang
segala sesuatu dengan apa tadi? Doa. Dengan ibadah. Banyak kok kalau udah kasih kisi-kisinya nih. Nah, kalau mengerjakan ada kisi-kisi ya. Kisi-kisinya udah ada. Kalau mau dapat rezeki, bagaimana? Kita diam aja di luar dapat rezeki. Kita nggak nyari, tapi rezeki yang nyari kita. Saudara udah rezeki. Alhamdulillah. Nanti yang next ya. Ada mau Ini lanjut, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas ilmu-ilmunya. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Rina. Kami persilakan. Baik ibu-ibu, biar Ustazah istirahat dulu. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih buat Bunda Ani yang sudah menyampaikan kata-kata yang saya ambil dari Bunda Ani itu semangatnya luar biasa ya. Saya ketemu beliau itu dari saya 3, anak saya TK, sekarang sudah beliau berarti 20 tahun saya kenal. Dulu di TK Al-Baraka ya Ustazah ya. Alhamdulillah, semoga Bunda Ani selalu memberikan kesehatan dan selalu menginspirasi kita untuk kita bisa berkumpul di acara-acara khususnya di SSB untuk hari ini. Baik ibu-ibu yang terhormat serta para hadirin yang saya hormati, kita luar biasa tadi yang Bu Yanti sudah katakan bahwa kita terpilih dari sekian banyak orang ataupun khususnya Pastor Valencia, ibu-ibunya juga memilih untuk kita bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih kembali dan alhamdulillah Ustaznya juga bisa hadir di sini ya Ustaznya. Baik, tema hari ini sungguh luar biasa, yaitu pertemanan. Banyak kata dari pertemanan yang bisa kita ambil, baik dari sisi bahasa Inggrisnya ataupun dari kata bestie misalnya, ya kan? Tapi untuk hari ini kita akan berbicara teman sampai dengan kita nanti di surga. Masya Allah, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kita bisa berteman, tapi dia yang mengajak kita nanti ke surganya Allah. Itu saya merinding banget. Dan teman saya di sini pun saya kehilangan. Mungkin dengan Mbak Fitri, Al-Fatihah buat beliau. Ya, dia menginspirasi sekali bagaimana bisa berteman dengan beliau sampai dia meninggalkan kita dan alhamdulillah nama dia selalu di hati saya. Itu yang saya cari. Sekretaris Insya Allah di kajian hari ini kita juga Mana eksportasi orang? biasa yang berarti Bunda Ali. Kawan. Ya, Masya Allah. Baik, untuk kita bisa kenal lebih dekat dengan Ustazah Udah ada. saya akan Kertasnya ada. Oh, tak pikir ibu nanya kertas. lahir dengan nama lengkap Erika Suryani Dewi, tanggal lahir Jakarta 12 April 1971. Untuk yang mau share nomor handphonenya boleh. Ustazah di nomor 0812 978 15993. Status menikah dengan anak 6 dan 7 4. Alhamdulillah masih muda ya Ustazah. Untuk alamat beliau ditinggal di Jalan Bangka 5 21C sebelah SDIT Al-Fawas, Pela Mampang, Pramuka. Aktivitas beliau sebagai pembimbing haji dan umroh yaitu Sabit Travel, Sabita Travel, dan Cordova Travel. Dosen tafsir hadis di STIDDI Al-Hikmah, Mampang, Jakarta Selatan. Tim Asad Kijah Darul Tauhid, Daiyah Mubalikah Konsultan Keluarga, Ketua Komunitas Pencinta Al-Quds atau Kotaku, Ketua Divisi Edukasi di Koalisi Daiyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, Ketua Komunitas Tahfiz Al-Quran, Pembina Marwah Muslimah Center, Pembina Rindu Umi Abi Educational Center. Selain itu, beliau juga ada usaha owner dari Sabit Travel, yaitu travel haji, umroh,
of Islamic Tour domestik dan internasional. Untuk pendidikan, beliau ada di jenjang S1 dan alhamdulillah S2 diambil di International University of Africa, Khartoum, Sudan. Kemudian Ustazah mempunyai moto yang mudah-mudahan bisa kita ambil, menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Luar biasa, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Untuk itu kita bisa mensalurkan handphone kita bersyukur dengan duduk dengan tenang, kita terima dosen dari Ustazah. Kepada Ustazah, kami persilakan. Nah, ini lebih kinclong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu hadirat, para ustazah yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus yang paling semangat dari di sini harus diterusin. Ini sudah saya istirahat dulu gitu ya. Enggak, ini tadi udah kelamaan di jalan karena muter-muter. Harusnya lewat, biasanya saya itu kan memang mainnya di BSD sama Bintaro. Itu tempat ngamen saya. Tempat ngamennya di BSD sama Bintaro. Nah, biasanya lewat Tol Jor ternyata lebih lambat 20 menit. Jadi saya lewat tol dalam kota. Ternyata orang dalam kota itu diputar-putar. Ya, mungkin banyak akses yang ditutup begitu keluar dari tol karena besok kan mau, nggak lama lagi kita mau pilkada ya, tutup ya. Jadi banyak akses tertutup. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Di sini juga ada putrinya sahabat saya almarhumah, ya Ibu Nur ya. Iya, sahabat saya udah lama bareng, putrinya ada di sini ternyata tinggalnya. Alhamdulillah, kalau kita bicara teman ya, ada sahabat, ada pertemanan, ada juga soulmate ya, seperti yang sudah teman tapi sejiwa ya. Ada juga tapi teman cuman sekedar kenal. Kalau kita mengatakan berteman sampai menuju surga, itu harusnya teman yang sudah benar-benar bersama kemana-mana. Ya, dalam aktivitas pengajian, nggak mungkin dalam aktivitas kemaksiatan. Karena kalau tidak dalam aktivitas ketaatan, tidak mungkin akan berada di surga. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat bersama yang paling dicintai. Kalau sudah disebutkan menuju surga, berarti harusnya yang paling dicintai adalah segala jenis kebaikan yang dikerjakan bersama. Nah, sehingga penting buat kita memahami hakikat wanita solehah. Tidak akan masuk surga kalau nggak solehah. Wanita solehah itu Rasul sampai mengatakan, dunia mata wa khairu mata'iha mar'atun solehah. Kalau dunia ini dianggap perhiasan, maka perhiasan terbaik adalah wanita solehah. Perhiasan dunia terbaik adalah wanita yang solehah. Para sahabat bertanya, seperti apa wanita solehah? Yang kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah taat, tapi dalam ketaatan di jalan Allah ya, bukan asal setiap perintah taat, tidak. Perintahnya harus dalam ketaatan di jalan Allah. Ketika dipandang menyenangkan, tahulah yang menyenangkan ya seperti apa, bukan yang cemberut gitu ya, kayak komen setiap hari. Jadi memang yang dipandang menyenangkan. Tentunya bukan yang pakai daster butut yang robek-robek. Kadang kita kan cari yang adem ya, adem enak, padahal bolong-bolong. Ya, jadi memang yang menyenangkan, yang dandan, yang rapi. Kalau kita bicara wanita solehah, tentunya harusnya pasangannya adalah pria yang soleh. Karena memang at-tayyibin lit-tayyibat wal khabithin lil khabithat. Ya, kalau disebut tayyibin itu pria-pria soleh, pria-pria baik. Itu untuk wanita yang solehah dan baik. Dan al-khabith, khabith itu yang jahat. Ya, pria yang jahat untuk wanita yang jahat juga. Ada yang bilang, tapi suami saya jahat tuh Ustazah, ada yang gitu ya. Kalau udah curhat perempuan kan gitu, hiperbola. Jahat katanya. Udah 2 tahun belakangan gak ngasih nafkah. Saya bilang
15 tahun, 2 tahun gak ngasih nafkah, langsung kita tetap kena dampak pandemi ya. Iya, kena dampak pandemi, dirumahkan, gak punya kerjaan. Itu mah mending, yang penting dia giat usaha, giat bekerja. Ya, walaupun sekarang gak punya pekerjaan tetap karena PHK. Jangan ujuk-ujuk dikit-dikit cerai, itu kalau rumah tangga. Nah, kalau pertemanan ujuk-ujuk dikit-dikit putus. Padahal harusnya kalau memang lihat teman kita sedang khilaf, kita ingatkan. Sebagaimana kalau kita khilaf, kita juga suka sekali kalau diingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah. Harus saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran, dalam kasih sayang. Kalau tidak saling mengingatkan, innal insana lafi khusr. Manusia pasti dalam merugi. Karena gak ada teman yang 100% benar, gak pernah salah, gak ada. Para ulama punya slogan, man talaba akhan bila aibin sara bila akhin. Kalau cari saudara tanpa aib, dia gak akan pernah punya saudara. Kalau cari teman tanpa aib, dia gak akan pernah punya teman. Kalau cari suami tanpa aib, dia gak akan pernah punya suami. Ya, jadi memang harus terima. Manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan sebaik-baik orang yang salah yang lupa, yang kalau diingetin berterima kasih, bukan malah marah. Karena kewajiban sesama muslim, ta'awanu fil birri wat taqwa wa la ta'awanu fil itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, ketaatan, dan tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau ajakannya udah ngajak ke dosa, ke permusuhan, udah terima kasih. Mensupport saat sulit, mencegah dari kemungkaran, itu kewajiban sesama muslim. Sebagaimana kalau kita lihat surat Al-Ahzab ayat ke-35. Ini keset ataupun syarat untuk masuk surga. Mau dia laki, mau dia perempuan, syaratnya sama ya. Surat Al-Ahzab ayat 35. Di sana Allah SWT sampai menyebutkan perempuan 2 kali. Kok perempuannya 2 kali, laki-laki disebut sekali? Kalau ayat ini mengatakan innal muslimina wal mu'minina wal qanitin, itu perempuan udah masuk. Sesungguhnya orang muslim itu laki perempuan. Tapi di ayat ini sampai spesifik Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu sebenarnya yang ketangkap 2 kali siapa? Perempuan. Karena kalau udah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, enggak perlu Allah bilang ya ayyuhalladzina aminah. Amanu udah cukup. Amanu itu yang beriman berarti laki dan perempuan. Tapi kalau Allah sudah mengatakan lagi wa qul lil mu'minat, itu tamparan buat kita. Ketika surat An-Nur ayat 30 Allah mengatakan wa qul lil mu'minin, itu sudah katakan kepada orang-orang beriman, itu udah laki dan perempuan. Wahai orang beriman, laki-laki dan perempuan. Ayat 31-nya An-Nur mengatakan wa qul lil mu'minat, wahai Rasul, sampaikan kepada wanita beriman. Itu harusnya perempuan merasa ditegur 2 kali, ditampar 2 kali. Yabdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Hendaklah menundukkan pandang dan menjaga kemaluan. Karena ternyata ketika disebutkan perempuan khusus, itu sesuatu, ada sesuatu ya. Jadi kita cari-carinya teman-teman yang begini, yang memang kalau diingetin sekali aja udah ngefek, apalagi kalau 2 kali. 2 kali harusnya udah bener tuh ya kan. Jangan sampai kita udah takut sama Allah, kita tunduk pandang, tapi yang lain malah lihatin aja, dia nggak lihatin kok, nah, gitu ya. Jadi memang hati-hati. Karena zaman sekarang bukan cuma ABG ya. Kalau ABG ialah ABG labil ya. Lihat cowok ganteng, seneng, taruh posternya di kamar. Ya, tapi sekarang bukan cuma ababil. Ada emak-emak juga begitu. Ya, lihat artis drakor senang juga. Artis India senang juga. Repot banget kita ya. Kalau ternyata udah tua juga, udah lolita kayak kita, lolos 50 tahun, ya masih senang lihat-lihat yang daun muda. Nah, ini yang repot. Ya, ini memang kalau karena tidak satu orang pun yang akan terlepas dari fitnah, mau muda mau tua sama. Banyak kan kalau udah nenek-nenek kayak saya gini, saya anak 7 yang hidup 6. Ya, alhamdulillah baru punya, tapi doakan baru punya sedikit irit, baru 4. mungkin udah banyak teman-teman saya. Ya, jadi itu banyak banget yang mengatakan tenang Ustazah, kita mah udah nenek-nenek, gak ada yang mau. Siapa bilang?
pisahnya. Tapi kalau SD, SMP kita kadang-kadang merasa aman, padahal sama bahayanya. Dulu mah itu cinta monyet ustazah, kita lupa monyetnya sekarang udah berubah jadi gorila. Ya, teman-teman kita kalau tidak tawasau bil haq, tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah, nggak ngingetin, malah mensupport. Ya, ternyata dia masih kayak gitu ya. Nah ini hati-hati. Ya, jadi teman-teman itu kalau yang baik yang mau ajak ke sana ngingetin. Kalau reunian jangan sendiri, ajak suami. Kalau nggak ada suami, ajak anak. Nggak ada anak, ajak cucu biar makin males orang deketin. Jadi teman-teman harusnya ngingetin, saling mengingatkan supaya kita memang betul-betul bisa bersama ke surga. Karena kadang-kadang yang namanya teman sahabat kalau beda sekolah, reuni nggak bisa kita ajak. Itu yang repot. Yang bisa diajak kan cuma garis keturunan, saudara ya. Nah tapi diingatkan, kamu lagi kemana, lagi reuni itu. Banyak sekali yang konsultasi masalah begini, yang dulu monyet sekarang jadi gorila. Nah itu repot banget ya kondisinya. Ternyata tua itu tidak menghalangi syaitan menggoda kita. Ya apalagi banyak yang udah tua, majelis taklim kan, makin tua kita dekat ke majelis taklim. Ustadznya laki-laki, bukan ustazah. Nah ini repot. Ustadznya juga udah tua, sama ustadznya juga udah tua. Ya, tapi masalahnya adalah ada salah seorang ustaz curhat, ustazah ya Allah, itu majelis taklim di sana, itu satu majelis taklim curhatnya sama saya. Dia bilang gitu. Saya bilang, ustaz ngajar dari situ? Ngajar. Ya jangan bingung, mereka pasti curhatnya ke yang ngajar. Tinggal ustaznya jangan PHP, jangan memberikan harapan palsu ya. Udah bagi ibu-ibu, ada yang kadang suaminya sudah pikun, ada yang udah tua, ada yang suaminya udah nggak perhatian, ada yang suaminya lupa kamu siapa. Namanya juga demensia ya, demensia. Ketemu ustaznya perhatian full, habis tuh ya ustaznya kejar-kejar. Dan ustaz juga manusia. Ya jadi makanya saya bilang ustaz arahkan. Kalau ustaz ngajar ngaji boleh, tapi kalau mau curhat bilang sama ustazah ya, ustaz arahkan, karena itu ya jamaah perempuan, jangan ustaz yang terima curhatan. Ini salah satu contoh. Karena ada yang akhirnya satu majelis taklim itu tolong menolong, godain ustaz, kan repot ya. Itu namanya bukan ta'awun fil birri wat taqwa, bukan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi ta'awun fil ismi wal udwan. Karena emang penasaran, ustaznya semakin pikun dan semakin salting. Sudah sama-sama dua padahal ya. Oke, saya bilang jangan PHP Ustaz, jangan memberi harapan palsu, jangan tebar pesona. Iya, itu satu gambaran. Nah, jadi memang penting sekali buat kita untuk tadi saling mengingatkan, bukan ngomporin. Bahayanya ngomporin, entah ngomporin berbuat maksiat, entah ngomporin terjadinya perceraian. Nggak sabar gitu ya. Padahal di sini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35 jelas sekali. Ketika Allah SWT mengatakan ya, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat ya. Itu sudah jelas ketika disebutkan seperti itu berarti ada syarat-syarat standar karena akhir ayat mengatakan akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang taat laki dan perempuan, as-sadiqin was-sadiqat. Jadi orang yang benar laki-laki dan perempuan. Benar maksudnya hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Was-sabirin was-sabirat, dan orang yang sabar laki-laki dan perempuan. Wal khashi'in wal khashi'at, dan orang-orang yang khusyuk laki-laki dan perempuan. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, dan orang-orang yang sedekah laki-laki dan perempuan, ahlu sedekah. Nah jadi kalau kita mengatakan ini ciri-ciri orang yang masuk surga, berarti kalau cari teman juga ciri-cirinya yang kayak begitu. Ciri-ciri mencari teman, layak nggak gitu ya, ini ditemenin. Nah jadi memang yang layak ditemani itu harus ya yang kondisinya memang taat kepada Allah, rajin sedekah ya, kemudian juga benar kehidupannya, pedomannya Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu. Kemudian wasaimin wasaimat, orang yang rajin puasa laki dan perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang-orang yang menjaga kemaluannya laki-laki dan perempuan. Ada berapa item? Muslim, mukmin, qanit, shadiq,
sabir, sabar, khasyik, khusyuk, mutasaddiq berarti sedekah, shaim, ya, kemudian hafizina furujahum, menjaga kemaluan, wadzakirinallaha katsira wadzakirat yang ke-10. Banyak mengingat Allah, laki-laki dan perempuan ahlu zikir. Nah, 10 syarat, 10 kriteria, 10 item, 10 ciri-ciri kalau mau cari teman kayak gimana. Yang 10-10-nya ada jarang. Ya, muslim, mukmin, mu'minid, sabir, khusyuk, wah jarang. Ya, tapi kalau ada ini udah kanzun dunia, itu sudah ibarat kata kita mendapatkan harta karun. Jangan dilepas kalau ada teman yang kayak begini. Kalau ada yang sudah masuk dari sampai 10 kriterianya, banyak zikir, rajin puasa, masya Allah. Ya, jadi ini orang-orang jaga kemaluan. Ya, kalau bicara jaga kemaluan, mungkin orang cuma mendefinisikannya masalah zina. Ya, padahal bukan hanya masalah zina. Jaga kemaluan, ibarat kata dia tidak membuka aurat. Ya, dan banyak yang bilang kalau udah tua mah kalau perlu sudah buka aurat. Saya bilang, ada nggak ada yang bilang begitu? Yang boleh ditanggalkan baju luar. Baju luar itu yang hitam, yang luar, yang nutupin baju kembang-kembang kita. Kalau orang Arab selalu pakai baju luar, tapi kalau orang non Arab tidak ada yang pakai baju luar. Kita udah pakai baju gini aja. Kalau orang Arab ada, tapi sama di luar, yang hitam. Ya, nanti begitu misalnya di masjid dia buka tuh. Ya, yang bawahnya dalamnya kayak kita, kembang-kembang. Nah, itu yang dalam ayat suci Al-Quran disebutkan an yadhna siyabahum, an yadhna siyabahunna ghairu mutabarrijatin bizina. Orang yang sudah menopause boleh buka baju hitamnya, tapi tetap nggak boleh nampakkan auratnya. Ayatnya ada. Karena saya lagi sedih ngelihat sahabat SMP saya, ya, baru suaminya meninggal, dia lepas kerudung. Aduh, sedih banget sahabat saya ya. Dari kemarin manggil-manggil tuh di IG, di YouTube, Rik, mau ngobrol dong, saya nggak ada dia. Sedih banget nggak tahu dia berguru ke siapa. Ya, dia jadi bayangin kita udah 53 tahun dan dia sekarang ala-ala anak SMP lagi bajunya. Pakai tank top, rambutnya kelihatan, sedih banget. Ya, jadi ternyata banyak yang mengira boleh buka kerudung, boleh kelihatan aurat kan udah tua. Ada yang 53 tahun ngelihat cowok ganteng nggak pengen nengok, nggak ada, masih pengen. Ya, jadi jangan kata 53 ya. Kemarin siapa tuh? Yang udah tua, artis yang akhirnya nikah umur 70-an sebelum akhirnya meninggal. Nani Wijaya. Aja 3 masih nikah, bagus. Janda nikah dapat duda, ya. Jadi masih bagus itu. Nah, akhirnya dua-duanya udah meninggal ya. Ya kan udah meninggal ya? Sudah meninggal akhirnya, suaminya meninggal duluan, kemudian istrinya. Jadi siapa bilang 50, 60, 70 udah nggak pengen lihat laki-laki gitu ya? Apalagi kalau laki-lakinya soleh, baik, udah soleh baik, kaya lagi, wah, kalau masih ditawarin, kadang-kadang kayaknya aja kan, nggak apa-apa, nggak soleh, nggak baik, jangan sampai ya, jangan sampai. Artinya jangan sampai kita mengatakan udah nggak nafsu. Saya mau pengen ketemu sama almarhum suami aja, bohong. Kalau ada yang melamar pasti mikir, Jadi memang harus menutup aurat sampai kapan? Sampai kapan menutup aurat? Sampai mati. Kalau nggak sampai mati, kenapa jenazah wanita muslimah dipakein kerudung? Kalau emang boleh, habis menopause pakai kerudung, itu nggak ada mayit perempuan yang pakai kerudung. Kalau yang udah tua ya, mayit kalau udah tua nggak usah pakai kerudung, ada kan? Mayit mau muda, tua, kalau perempuan dipakein kerudung, ya. Jadi itu yang sangat disayangkan. Ya mungkin dia salah ngaji ya, salah sumber. Cuman cukup menyedihkan kalau kita tidak memilih teman. Harus selektif memilih teman. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan terpengaruh dan mencocokkan kebiasaannya dengan khalilnya. Siapa itu khalil? Sahabat karib. Pasti nyocokin. Kalau sahabat karibnya rajin ngaji, dia akan rajin ngaji. Kalau sahabat karibnya gak rajin ngaji, dia juga akan nyocokin gak rajin ngaji. Kalau sahabat karibnya suka ngegosip, dia juga bakalan jadi suka ngegosip. Kalau sahabat karibnya suka ngaji, suka baca Quran, dia akan terus juga ikut baca Quran. Jadi tergantung sahabat karibnya.
Kalau kadang-kadang namanya sahabat karib suka janjian, besok kamu puasa nggak? Besok puasa Senin nggak? Puasa barengan puasa, itu sahabat karib. Tapi kalau yang satunya mau puasa, yang satu enggak, saya mau buka nih, saya pengen jajan, kamu jangan puasa dong. Akhirnya yang puasa juga jadi nggak puasa. Ya, itu sahabat karib. Alhamdulillah, cuma puasa sunnah. Kalau puasa yang wajib kan nggak bisa begitu. Kalau yang sunnah, oke, masih bisa ditinggalkan. Tapi kalau yang wajib, kamu puasa apa? Kodo kan wajib. Ya bisa dibilang batalin deh, saya ini kan lagi makan. Nah itu nggak boleh. Diajak ke tamsid. Harus jelas. Pulangnya kalau makan. puasa Ramadan hukumnya wajib, nggak boleh dibatalkan kecuali sakit, kecuali Puasanya nanti menstruasi lagi. baru bisa dibatalkan. Jadinya penting bersahabat juga ada ilmunya. Bersahabat dengan siapa? Sehingga tidak boleh disebutkan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Kalau sama non muslim cukup kenal aja, cukup say hello, kenal saja. Salah satu sahabat saya juga teman SD, teman SMP, sahabat karib dulu. Sekarang sudah wafat, tapi wafat dalam kondisi non muslimah. Itu begitu saya pulang dari Timur Tengah, balik kaget, menyapa. Ih kangen karib udah lama, tapi kok bawahnya GBU gitu ya. Ini apa Gelora Bung Karno, itu kan saya mau bilang, boleh dijelasin GBK gitu ya. Yang ini kenapa GBU? Ternyata God bless you. Wah udah mulai curiga. Ternyata benar non muslim. Tadinya berteman, tapi semuanya mengeluarkan ayat suci Al-Quran. Ya ayat-ayat Injil. Oh mohon maaf. Udah akhirnya saya remove ya dari list pertemanan. Selesai, dia nggak pernah kontak-kontak lagi. Nggak lama kemarin meninggal. Ya mohon maaf, nggak bisa dimungkin lah ya, beda agama. Sangat disayangkan. Orang tuanya masih muslim. Dia ikut dengan Sayang banget ya. Nah itu dia. Ya. Apa? Kalau menikah ternyata berubah sampai berubah agama. Boleh sebetulnya sih. Aku pernah gitu juga. Kita nggak berdoa, diam aja kan. Pengaruh ke bawah. Pengaruh ke bawah, tapi kalau orang masuk Islam itu pengaruh yang ada di atas perut sampai ke atas. Kalau orang masuk ke dalam agama Islam biasanya pengaruh hati, dapat hidayah karena berpikir. Tapi kayak gini ya, omku tuh ya kan keluarga bapakku Islam semua. Tapi omku, adiknya bapak itu, dia suatu dia berteman baik dengan pendeta, berteman. Waktu dia punya masalah, dia kan deket banget. Akhirnya dia masukin ya, masuk Katolik. Istrinya Islam juga ada masuk Katolik. Anak-anaknya semua Katolik, kawin sama orang Katolik udah nggak bisa. Pas udah tua dia pengen kembali lagi ke Muslim, istrinya nggak mau, tetap Katolik ya. Jadi pertemanan itu emang ini banget. Ya, jadi memang betul-betul itu satu hal yang perlu dan penting diperhatikan. Kalau mau jadi sahabat nggak boleh beda agama. Itu mah cukup tetangga atau teman. Kalau beda agama, tapi kalau sahabat Khalil, Rasulullah SAW sampai mengatakan seandainya aku disuruh memilih Khalil, sahabat karib, sahabat yang mesra, latakhattu Abu Bakrin Khalili, aku akan pilih Abu Bakar sebagai Khalilku. Tapi ternyata aku sudah jadi Khalilullah, kekasih Allah, jadi aku tidak butuh Khalil yang lain. Aku nggak butuh kekasih, nggak butuh sahabat. Hanya dua yang dapat gelar Khalilullah. Rasul dengan Nabi cuma dua yang dapat gelar Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kedua Nabi itu dan nggak butuh lagi Khalil yang lain. Padahal kita udah bilang ada sahabat-sahabatnya Rasul. Ya kata Rasul cuma sahabat, bukan Khalil. Kalau Khalil itu yang udah soulmate, yang udah kalau ada dia pasti ada yang satunya gitu. Ada si A pasti ada si B, itu Khalil. Yang begitu si A meninggal, yang B itu bakalan terus sedih banget, itu Khalil. Nah, Abu Bakar As-Siddiq menjadikan Khalilnya siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau di sisi Abu Bakar, Rasul udah Khalil. Begitu Rasul wafat, Abu Bakar makin kurus, gak nafsu makan. Usianya cuma 2 tahun lebih dikit meninggal. Kayak orang patah cinta, sakit hati itu, sakit gitu, ada nyelukit di hati. Kenapa? Karena dia tinggal sendirian. Itulah posisi Abu Bakar ketika ditinggal wafat Rasulullah SAW. Sedihnya dahsyat, ya. Itu baru Khalil. Kita kalau yang cuma sedih, habis sedih 2 minggu, 3 minggu hilang, itu bukan Khalil. Kalau Khalil enggak gitu. Ya, jadi kalau yang namanya ada suami istri yang jadi Khalil, tapi ada yang enggak.
Kalau yang jadi khalil itu yang wah udah kebayang terus, walaupun akhirnya dia menikah lagi, tapi kebayang terus. Nah itu khalil tuh. Yang harusnya nggak boleh terjadi dibanding-bandingkan, harusnya nggak boleh. Tapi itu khalil. Kalau khalil tuh udah membekas banget. Seperti Rasulullah SAW sebelum dilantik menjadi Rasul dia sudah kenal cinta Khadijah. Itu Khadijah jadi khalilah itu. Karena sudah nikah pun, udah dapat yang gadis pun, yang cantik pun, yang pintar pun, Aisyah, tetap kata Rasul gak tergantikan Khadijah. Itu khalil di hatinya Rasulullah SAW. Tapi begitu dilantik menjadi Rasul, udah kata Rasul saya nggak butuh khalil yang lain. Ya, jadinya hanya Allah menjadi khalilnya. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati karena pengaruh teman bagi seseorang. Kalau temannya nggak baik bisa menjerumuskan dia ke dalam lubang kemaksiatan. Tapi kalau temannya baik, maka dia akan juga ikut dapat hidayah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran teman sampai dibuat permisalan seperti penjual minyak wangi dengan penjual Besi. ya, ada yang bilang minyak tanah, bensin, besi yang suka melas tuh ya. Kita tahu kalau ada orang gelas di atas, kita lewat bawahnya, apa yang terjadi? Kena percikan. Kena percikan bisa bolong kan baju. Yang gelas bukan kita. Karena juga nggak sama yang gelas. Cuman lewat di situ, tahu baju bolong ya. Perasaan nggak kena sudut rokok. Tahu-tahu baru ingat kita tadi lewat atas bangunannya lagi gelas, kita kena cipratan padahal tinggi. Nah itu yang hati-hati. Rasul mengatakan bukan khalil. Kalau khalil udah kedekatan berarti kita salah pilih. Tapi hadis ini menggambarkan, ini hadis Bukhari Muslim. Mathalul jalisis soleh wal jalisus su. Perumpamaan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang buruk. Teman jalis itu kayak di majelis. Teman duduk. Kadang-kadang kita duduk di majelis nggak harus sama khalil. Pokoknya ketemu di majelis sudah. Ternyata duduk aja bareng udah kena dampaknya. Apalagi kalau jadi khalil. Perumpamaan teman duduk, teman ngobrol, ayo ngopi-ngopi cantik, nah tuh ya. Padahal bukan semuanya teman akrab, cuman karena teman ngobrol jadi ngopi-ngopi cantik barengan. Karena emak-emak lagi musim ngopi-ngopi cantik. Ikutan anak muda ya, habis majelis taklim, kita jangan langsung pulang ya, ngopi-ngopi cantik dulu pergi tuh ya. Akhirnya ngopi-ngopi cantik apa ini yang jelas ngegosip nomor 1. Ya, nah teman duduk itu ibarat penjual minyak wangi dengan penjual minyak tanah atau bensin atau tukang las, tukang besi. Ya, kalau penjual minyak wangi kita kecepatan wanginya, kalau tidak dikasih hadiah, maka karena dia biasa berinteraksi dan kita duduk di kedainya, otomatis kena wanginya. Tapi tadi kalau kita duduk di tempat orang gelas, kita kena apinya. Bahkan kalau duduk di tempat orang yang jualan bensin, kita nggak ikut jualan bensin, cuma kecium wanginya, tahu-tahu ada yang nyalain api rokok di sebelah sana, itu nyamber itu, ya kita ikut terbakar. Itu perumpamaan antara teman baik dengan teman buruk. Nah jadi hati-hati dengan asap pergaulan. Asapnya saja sudah terkena, tiba-tiba yang jadi teman duduk, teman ngobrol kita, terciduk. Entah terciduk karena narkoba, atau dia pengedar narkoba, atau dia ternyata koruptor. Kita yang duduk nih hebat, kalau nggak diinterogasi pasti kena interogasi. Itu udah pasti kena interogasi. Makanya kenapa milih teman, bukan cuman khalil akhirnya, bukan cuman teman baik atau sahabat karib atau soulmate, teman duduk aja milih. Kadang-kadang suka ada ya reuni. Sekali lagi karena lagi banyak-banyaknya reuni, tapi kok bingung tempatnya ya. Reuni judulnya silaturahim, di mana? Di night club. Bingung tuh saya silaturahim. Kalau enggak di tempat apa yang suka nyanyi-nyanyi itu karaoke. Silaturahim di karaoke. Ya waktunya habis isya nggak boleh bawa suami. Itu makin bingung. Udah silaturahim di tempat karaoke, habis isya nggak boleh bawa suami. Maksudnya apa? Itu udah jelas bukan silaturahim. Kalau silaturahim itu di ruangan terbuka, rahasia, silahkan bawa keluarga atau paling tidak suami. Ya itu baru silaturahim. Jadi kayaknya pengen ngumpulin teman-teman mengingat masa lalu. Udah lupa ya, lupa diri. Ada yang lebih lucu, dress code-nya ya Allah seragam SD. Lebih memalukan lagi, dress code-nya kalau nggak putih merah, putih biru kalau yang SMP. Bingung saya, nenek yang
biasa majelis taklim disuruh pakai putih biru, nggak apa-apa nih katanya pakai kerudungnya putih aja, bukan nggak apa-apa, ini pakai jilbab gitu ya, nggak apa-apa. Wah, makanya sering ditanya, maksudnya kok nggak datang? Saya bilang kalau pakai dress code macam-macam saya nggak bakal datang. Ya khusus deh, buat saja nggak pakai ada dress code. Begitu datang begitu, pada tegang ruangan. Karena sebelumnya ngobrol cekakak, cekikik, udah menjadi satu kebiasaan kita lihat. Kalau ketemu sama laki-laki yang bukan lawan jenis juga, teman lama, salaman, cipika-cipiki, astagfirullahaladzim. Dulu di zaman kita cipika-cipiki itu nggak kebayang. Sekarang saya juga baru enggak ketika reuni SMP. Tahu di grup, lo berani nggak salaman sama si Erika? Oh berani katanya. Yang satu lagi bilang kalau cipika-cipiki lebih nggak berani lagi. Oh rupanya masuk juga nama kita gitu. Oh ternyata ada salaman dan cipika-cipiki. Begitu kita datang pada begini ya. Kayak kita pakai punya wudhu gitu kan, pada namaste, oke. Ternyata sebelumnya mereka salaman dan cipika-cipiki laki perempuan. Jadi, oh begitu rupanya. Nggak kebayang, tidak terbayang adat Islamnya hilang, adat Baratnya masuk. Barat mah biasa karena orang bukan Muslim. Biasa mereka cipika-cipiki, pelukan, ciuman juga nggak apa-apa. Ya, bahkan kadang-kadang kalau suami istri itu curiga pasangannya selingkuh, pasti istri akan cerita atau suaminya cerita. Nggak, kita nggak ngapa-ngapain kok, cuma ciuman doang, gitu ya. Itu satu hal yang membingungkan dalam masyarakat Islam. Makanya penting kalau punya teman, sahabat yang ingetin. Ada batasan, ada koridor. Ya, bahkan bukan cuma dengan teman, dengan orang yang sudah kita kira saudara saja, ternyata belum semuanya sesuai dengan pemikiran kita kalau itu saudara. Contohnya apa? Sampai difilmin Al-Haqqul Maut. Hipar adalah maut, itu kan hadis. Ya, hadis Rasul itu. Al-Haqqul Maut. Hipar itu maut. Kata Rasul. Ada sebab beberapa yang datang ke majelis saling kita tanya diantar siapa? Dengan bangganya diantar Ipar. Diantar abang Ipar dan adik Ipar berdua naik motor gitu ya, boncengan. Suami kemana? Suami lagi pergi hati-hati ya. Gak boleh berduaan dengan Ipar. Walaupun udah kayak adik sendiri, kayak adik sendiri kaya. Kaya itu rasanya. Saudaraku pernah. Jadi dia kan suami istri, adiknya yang istrinya itu perempuan, diikutin juga di rumahnya, biasa kan seperti itu. Karena siapa? Tanganku, suaraku masuk lagi. Waduh. Kecuali dibuat tragis filmnya. Dahsyat. Itu kan karena istrinya ini kerja, suaminya itu dia akan berhati-hati dari makruh. Gak mau deketin yang makruh. Makruh itu syubhat. Kamu waqa'an fi syubhat, waqa'an fil haram. Orang yang terjatuh dalam perkara syubhat sudah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Tapi kan pertamanya mungkin di antaranya ada suami-suami yang masih ngerokok. nggak ngerti maksudnya. Kaliannya mas jangan ngerokok. Kalau makruh ini itu gimana? Bukan haram. Jadi anak-anak itu saling enggak. Kita dibenci Allah. Agak renggang. Mau dapat kebencian Allah. Yang lebih serem lagi sekarang mau di Bandung, mau di Puncak Pas, di Ta'awun, di Bogor, daerah-daerah yang ada sejuk, itu emak-emak yang kayak kita pakaiannya. Rokoknya. Aduh sedih banget, saya lagi rekaman monolog nih. Ceramah monolog kan paling 2 menit, 3 menit. Berarti kan di belakang banyak emak-emak. Begitu lihat hasil rekamannya, batalin. Ada emak-emak yang belakangnya masjid tapi merokok. Nah, kalau kita tegur tidak tahu kok merokok, dingin tuh katanya. Padahal di sana banyak yang jual bajigur, bandrek, sekondok, kenapa beli minum? Ya, kenapa beli rokok gitu? Dan itu sekelompok. Betapa pertemanan itu saling mempengaruhi. Sekelompok di sana ngerokok, sebelah sini enggak. Mama ngerokok, ada juga yang bilang ini mah bukan rokok ustazah, vape, ya, vape namanya. Sama juga rokok. Jadi memang itu yang paling bahaya, kita tidak mengenal, tidak memahami apa esensi vape, dia sama. Dan yang lebih parah bukan cuma asap. Kalau asap itu bukan hanya membunuh orang yang rokok, dia juga membunuh orang yang mengisap asap di luar. Jadi unsurnya dari judulnya adalah pembunuhan. Sadar gak sadar, sengaja gak sengaja kita sudah membunuh. Tapi yang lebih berat lagi adalah itlaful mal,
Apa itu itlaful mal? Ternyata hukumnya, wah itu udah jelas sepakat ulama haram. Membuang-buang uang, membakar uang. Uang dibakar. Cuma boleh kumpulin setahun aja. Kebeli seekor kambing yang besar untuk kurban dengan uang rokok bulanan itu. Kambing itu paling besar tuh, kambing 40 kilo udah beli. Ya, dengan uang itu kalau mau ditahan. Nah itu dia. Kenapa pergaulan akhirnya saling mempengaruhi. Itu hati-hatinya ya. Ibnu Hajar al-Asqalani bahkan mengatakan, hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang merusak agama dan merusak dunia kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah juga mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular kepelitannya. Sedangkan bersahabat dengan orang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh dan terpengaruh dengan teman dekat. Sering nggak kalau kita lihat di pergaulan, kita mau sedekah, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, nggak usah disedekahin, kemarin saya udah kasih. Nah, ya betul. Kemarin kita sudah kasih, nggak usah disedekahin. Itu hati-hati. Kenapa? Berarti kita bergaul dengan orang yang bukan ahlus sadaqah. Kalau ahlus sadaqah kita sedekah, dia senang, walaupun dia sudah sedekah, dia bahkan akan mensupport. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Hati-hati kalau saling melarang. Support ya. Karena kalau kita mengatakan jangan sedekah, kemarin saya sudah, ibarat kata kamu gak boleh dapat pahala, saya aja yang dapat pahala. Nah itu bahaya. Makanya orang-orang yang mencegah dari kebaikan, neraka wail walaupun dia sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Biasanya sholatnya malas-malasan kalau nggak rame-rame. Alladzina hum yura'un, kalau sholat riya, melihat penilaian orang. Ada orang kelihatannya khusyuk, nggak ada orang ekspres. Paling inti wa yamna'unal ma'un, melarang orang dari membantu sesama. Itu walaupun sholat orang kayak itu ancamannya neraka wail ya. Jadi na'udzubillah min dzalik. Nah kemudian ciri-cirinya, manfaat memiliki teman soleha tadi sudah disebutkan. Ciri-ciri dalam ya surat Al-Ahzab ya ayat 35 ada 10. Manfaatnya apa kalau punya teman seperti itu? Dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh. Dia mengingatkan kita juga kalau kita jatuh dalam maksiat. Ya kemudian juga ya contoh mungkin sering ibu-ibu dengar tentang Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda jarang dandan, Ummu Darda lebih gak dandan lagi. Abu Dardanya puasa terus, kalau siang malamnya tahajud terus. Kata Ummu Darda sih yang dandan buat siapa gitu kan? Dinasihati oleh sahabatnya Abu Darda, Salman Al-Farisi. Sahabat doang, bukan saudara. Gak boleh gitu Ummu Darda, kamu salah. Dan aja kamu dapat pahala. Dan Salman bawa masalahnya ke Rasulullah, diceritain. Sahabat saya si Abu Darda rumah tangganya terancam. Kenapa? Abu Darda siang hari puasa terus, malam hari tahajud terus, gak pernah dandan. Nah, datang ke Abu Darda juga protes. Kenapa? Salman ngapain nyampurin urusan rumah tangga saya? Ternyata harus. Kalau itu sahabat kita, jangan ngomporin, tapi nasihatin. Akhirnya Rasul dengerin semua ceritanya Abu Darda. Apa kata Rasul? Wahai Abu Darda, sadaqa akhaka Salman. Yang benar saudaramu tuh, sahabatmu si Salman. Apakah kamu puasa sunnah sekarang? Iya, batalin kata Rasul, suruh batal. Sisirin rambutmu, pakai minyak wangi, dandan, pulang. Sampai disuruh begitu. Di rumahnya ketemu Abu Darda, udah dandan, eng gitu ya. Jadinya udah dandan. Itu nasihat dari sahabat yang soleh. Bukan kayak saudara memancing di endrong ya. Oh lagi musuhan dia. Wah mumpung ya. Itu yang akan tepat. Dan sahabat soleh saling mendoakan dalam kebaikan. Saat tasyahud juga kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera buat kita hamba-hamba Allah yang soleh. Itu manfaatnya bersahabat dengan orang soleh. Dapat ya, jadi dapat doa. Apalagi kalau doa tadi tertuju kepada setiap hamba soleh yang soleh di langit dan di bumi. Jadi yang di langit dapat, yang sudah meninggal, yang di bumi apalagi dapat. Dan teman yang soleh akan dibangkitkan bersama pada hari kiamat. Karena Rasul mengatakan al-mar'u ma'al ahab, seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Kalau kita cintanya sama artis Korea, kita dibangkitkannya dengan mereka. Nah, untuk bila kita tahu tempat kiamat di mana, karena kan nggak beriman. Nah, untuk jadi anak-anak penting untuk diarahkan yang kita sukai, yang kita cintai, itu yang jelas keimanannya. Karena nanti di akhirat dibangkitkan bersama mereka. Digiring juga masuknya
ke surga atau ke neraka bersama orang-orang yang kita cintai. Kan repot kadang-kadang ya, kamar anak remaja suka banyak poster-poster yang kita nggak kenal tuh siapa. Ya, artis-artis mereka yang katanya ganteng, padahal mukanya sama semua cetakan ya. Iya, itu nggak bisa loh, nggak bisa ganteng. Soalnya make upan semua ya. Ganteng dari sisi mana? Dokternya sama soalnya. Semua. Dokternya. Cetakannya sama, nggak ada yang ganteng. Ternyata standar gantengnya beda antara kita dengan mereka. Kalau mungkin ibu yang zaman dulu ya, bukan yang Gen Z ya, tapi generasi yang sudah orde lama. Generasi tua itu kadang-kadang nggak butuh ganteng, butuh apa? Butuh akhlak, santun, sopan, royal, baik, suka nolong, soleh. Selesai itu ya jelek juga kita bilang ganteng. Ya jadi ya cuman royal gitu kan ya. Tapi kalau zaman sekarang tampak dong yang dilihat, kesolehan tidak dilihat, agama tidak dilihat. Itu yang paling bahaya kalau milih teman pun kita seperti itu. Enak berteman sama dia, kenapa? Baik, kenapa baik? Suka dijajanin, nah itu bahaya. Ya, jadi ngelihatnya hanya dari sisi dunia, bukan dari sisi ukhrawi, akhirat. Semoga Allah SWT melindungi kita, melindungi keluarga kita, iman kita, dan menjaga iman Islam kita sampai kita berjumpa Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kembalikan ke MC. Katanya jawab tak? Oh, enggak. Enggak. Pinjaman online ya, sampai ujung-ujungnya jadi judi online. Dari pinjol langsung jadi judol, berawal dari PHK ketika pandemi ya. Nah itu banyak juga istri-istri yang bingung, nah saya nanti udah pakai 1001 cara nggak ngefek. Sampai batas kapankah kita menasehati? Nah jadi ketika ada yang bertanya kapan batasnya selesai menasehati, ternyata batas selesai menasihati itu sampai kita mati atau orang yang kita nasihati mati duluan. Jadi tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu penting. Surat Al-Asr itu sehingga Imam Syafi'i mengatakan seandainya Al-Quran jumlahnya tidak 114 surat, seandainya hanya satu surat, maka satu surat itu terwakili dengan surat Al-Asr. Ya kenapa? Karena di sana ada konsep keimanan, ilal ladzina amanu, ada konsep amal soleh, wa amilus sholihat, ada konsep sosial, saling hidup bermasyarakat, itu harus peduli. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Surat Al-Bayyinah nambahin wa tawasau bil marhamah. Tapi kalau cuma sampai tawasau bis sabr saja sudah cukup. Ya, makanya ini amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, pasti rugi semua. Karena kita safinatul mujtama, kita seperti hidup di sebuah perahu, kata Rasul. Perahu dengan layer, dengan ada lantai-lantainya. Ada lantai dasar, tengah, atas ya, ada VIP, ada VIP. Nah, yang orang-orang di bawah kalau pengen ngambil air laut, dia harus melewati orang-orang di atas. Banyak yang nggak enak hati. Saya mau ambil jalan pintas, saya pengen air laut, saya bolongin aja di perahunya dari bawah. Kira-kira gimana? Kalau dibolongin sama orang yang ada di lapisan paling bawah, pasti tenggelam. Gharaku wa gharaku jami'an, kata Rasul. Berarti orang yang di atasnya harus peduli, kasih akses yang di bawah supaya ke atas, ambil kebetulannya. Ya bantu, jangan sampai dia membolongi perahu. Itu istilahnya Rasul. Panggil, sampaikan, ceritain. Atau sedang sama ibunya, sampaikan ke ibunya, ceritakan. Pokoknya caranya 1001 cara agar dia sadar. Tapi ternyata hidayah itu kan milik Allah, bukan milik kita. Ternyata nggak sadar-sadar juga, bahkan makin parah. Tadi sebenarnya sudah dikasih tahu indikasinya kenapa dia makin parah. Kita jaga-jaga ya. Mau nasihatin tahan-tahan, jangan tahan-tahan, sampaikan.
nasihat itu seperti obat. Kalau ditunda, penyakitnya makin parah. Obatin sekarang juga. Cuman cara penyampaiannya kan nggak selalu misalnya itu haram dengan ngotot ya. Bisa kan diambil orangnya, tangannya dipegang pada, kalau dia perempuan dipeluk sambil bilang maaf itu haram. Kan bisa. Berduaan aja. Karena kata Imam Asy-Syafi'i menasihati itu cuma kita kadang-kadang kalau udah bergetar kita jadi teriak ya. Nggak berduaan, nafsu gitu. Sama kayak anak kita mengerjakan satu kesalahan. Karena kita udah nggak bisa tuh berduaan sayang-sayang yang ada kita jerit. Nah, padahal ketika caranya tidak ihsan, nasihat itu harus berihsan, berhikmah, mau'izah hasanah. Itu harus berhikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Memang contoh terbaik cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyampaikan nasihat dengan dialog, pernah ada seorang pemuda datang ke majelis Rasul lagi majelis ilmu. Tahu duduk, ya Rasulullah, izin nanya. Saya akan kerjakan semua perintah Allah kecuali satu. Izinkan saya berzina. Apa coba reaksi sahabat besar yang lain? Wah, langsung bangun ngurus pedang dong. Tapi Rasul cool gitu ya. Cool banget kata Rasul, tinggalkan. Yang lain tolong keluar ruangan. Da'uni wa iyyahu. Tinggalkan saya berdua sama pemuda yang minta izin zina tadi. Yang lain keluar. Udah keluar semuanya, Rasul deketin pemuda tadi. Ditanya, wahai pemuda, seandainya kamu punya ibu kamu dizinain, apa reaksi kamu? Ternyata diajak dialog supaya mikir. Wah, gak redo saya ibu saya dizinain. Saya kejar orang yang ngezinain ibu saya. Terus kalau adik perempuan kamu dizinain gimana? Wah, marah-marah lagi. Semua yang perempuan keluarganya disebutkan oleh Rasul, kalau dizinain gimana reaksinya? Dia mengatakan akan saya kejar, kalau dia menuduh akan saya bunuh orang itu. Maka kata Rasulullah sama apa? Dia enggak. Rasul enggak langsung mengatakan Allah mengharamkan itu, enggak. Oleh karena itu aku pun takut nyawamu terancam. Kalau engkau pilih menzinai orang, itu biasanya kalau nggak istri orang, anak orang, kakak orang, adik orang, bibi orang, boleh jadi nenek orang gitu kan ya. Jadi kamu tidak akan pernah selamat dari ancaman semua anggota laki-laki dari perempuan-perempuan yang kamu zinai. Yang laki pemuda tadi mikir. Oleh karena itu didoakan sama Rasul, dipegang dadanya. Ya Allah, jadikan pemuda ini dapat hidayah, jadikan zina adalah sesuatu yang dibenci. Didoakan. Ya sambil diusap-usap dadanya. Keluarlah pemuda tadi keluar masjid. Di depan masjid kan masih banyak yang mengurus pedang ya. Karena udah sebel banget sama pemuda tadi, karena dia akan mengerjakan semua perintah Allah kecuali satu zina. Izinkan. Ternyata begitu dia keluar, dia mengatakan kepada para sahabat, satu-satunya hal yang paling aku benci sekarang adalah zina. Gak jadi itu pedangnya mau dihunus, yang tadinya dihunuskan dimasukkan lagi. Artinya kadang-kadang memang menasihati harus pakai trik, apalagi kalau masalahnya udah parah ya. Saya Ratna, Bu, warga Valencia. Saya ingin menanyakan pertama cara menyapa ya Bu, Assalamualaikum. Nah, kalau saya ini baru belajar tajwidnya lah Bu ya, mana yang boleh panjang, mana yang pendek gitu ya Bu ya. Nah, kalau saya lihat kan nggak ada yang dipanjangin gitu kan ada yang orang Assalamualaikum gitu kan Bu. Nah itu nanti seperti apa pertama. Yang kedua, dari temanya ini kan teman sampai surga ya Bu ya. Tapi tadi mungkin saya mulai atau gimana, saya itu tidak menyimak kata surga ya Bu ya. Nah, surga yang dimaksud di sini itu seperti apakah? Kadang-kadang kan kita itu waktu anak-anak masih kecil gitu kan digambarkan kebaikan itu surga, keburukan itu neraka. Jadi surga yang sesungguhnya itu seperti apa? Pernah membaca juga yang untuk yang di terjemah bahasa Inggris misalnya, dia gambarkan surga itu sungai, dia nggak ada istilahnya surga, namanya jannah itu ya Bu ya. Nah itu mungkin Ibu bisa bantu pemahaman saya terkait dengan kedua hal tadi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ucapan bahasa Arab dalam keseharian kita, cuma memang penting oleh kita pahami ternyata yang dituntut dari kita untuk melafazkan dengan tajwid, dengan juga tartil, dengan juga tahsin hanyalah ayat suci Al-Quran. Contoh, saya punya anak Maryam. Kalau manggil gimana? Maryam, 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 atau
ya Maryam, rohnya mufaham gitu ya. Maryam enggak. Panggil aja Maryam gitu ya. Marah Maryam gitu ya. Kadang suka disingkat diam gitu kayak ya. Jadi sebetulnya memang harusnya nggak boleh disingkat, tapi Maryam flat ya, lurus aja, nggak pakai harus roh mufaham. Maryam kan harusnya kan gitu kan, ya Maryam lalu di roh biki wasjudi warkani ma'aramin, itu kan roh dalam ayat. Tapi kalau roh dalam ayat tidak diminta seperti itu, sama kayak salah, cuma sayangnya salah itu kita salah, bukan cuma salah baca, salah paham, dan kadang suka pakai alif lam. Assalamualaikum gitu ya, assalamualaikum gitu. Padahal assalamualaikum tuh hanya salam untuk satu individu tidak dikenal dan rata-rata itu mayit. Ya, kalau assalamualaikum gitu ya. Tapi kalau sama orang dikenal harus ada harus ada alif lam mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K-nya yang panjang, tuh-nya yang pendek gitu. Wabarakatuh, ini kan ada gitu ya. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kopi panjang banget ya. Sama kayak ada orang yang baca apa lagi. Nah, ini kan keseharian. Alhamdulillah kita berimbas kepada dosa dengan pahala. Tapi yang repot kalau itu ayat. Di ayat juga ada salamun qaulan min rabbir rahim. Ada. Nah, itu panjang pendek kalau udah ayat nggak boleh. Makanya dalam keseharian bagus, alangkah baiknya kalau kita latih panjang pendeknya nggak berubah. Karena bahasa Arab itu sensitif, panjang pendek berubah aktif. Ya, banyak orang ganteng, kita manggilnya Jamal, padahal itu ontak. Karena kalau ganteng Jamal, panggil Jamal. Tapi kan kita panggil ontak gini nengok, Jamal itu kalau mimnya nggak panjang, jadinya ontak. Kemal. Ini kalau manggil orang namanya Jamaluddin, ya udah Jamal, boleh. Tapi jangan Jamal, dipakai bangkai juga. Itu bahasa Arab. Berarti beda tipis antara panjang dan pendek merubah arti. Antara harokat fathah dengan kasroh merubah arti. Mar'atul muslimah, mar'ah perempuan, mir'ah cermin, kita suka baca mir'ah itu cermin. Mimnya doang merubah fathah dengan kasroh, karena emang perempuan dekat dengan kaca ya, dengan cermin. Nggak boleh sampai kadang-kadang mobil diem aja kita kaca, padahal di dalam ada orang ya. Jadi memang sensitivitas itu yang harusnya kita jaga dalam kesehariannya. Repot memang kalau itu sudah menjadi bacaan sholat Al-Quran, Al-Fatihah. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu udah repot tuh kalau udah pakai salah. Karena la sholata illa bi Fatihatil kitab, tidak salat seseorang kecuali dibaca Al-Fatihah. Gimana bisa Al-Fatihahnya dihitung baca kalau panjang pendeknya berapa? Panjang pendeknya salah semua. Ya, waladhdallin misalnya amin atau lirabbil alamin jadi lirabbil alamin gitu kan ya, kadang suka tergantung spelling desa. Dari mana kita berasal kadang-kadang alamin jadi ngalamin gitu ya. Itu susah. Itu kalau di Jawa biasanya harus Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rentan, tidak terhitung sah salatnya kalau Al-Fatihahnya salah. Jadi sekarang banyak yang alhamdulillah memperbaiki bacaan Al-Fatihah sampai dapat ijazah. Al-Fatihah doang, Bu. Karena apa? Ini salat masalahnya. Al-Fatihah aja harus diperbaiki sampai betul-betul lurus Al-Fatihahnya. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim, panjang-pendeknya Maliki Yaumiddin, Iyyaka. Kadang-kadang Iyyaka na'budu, Iyyaka sendiri, Iyyaka. Nah, makanya itu yang paling penting. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in ya. Dinas ini aja kadang ada yang hanya besar, ada yang hanya kecil. Dinas nggak bisa. Ini harus dinas terus. Nah, jadi itu kenapa sampai sekarang banyak kelas-kelas tajwid tahsin untuk memperbaiki Al-Fatihah. Bagus concern kita, perhatian kita kepada sekali tadi Fatihah dari keseharian, penyebutan nama walaupun nggak usah pakai tajwid. Ya, kalau keseharian kayak tadi Maryam nggak bisa Maryam, tapi memang harus jelas
tahajud nggak perlu, tapi panjang pendek perlu. Ya, kayak tadi Jamal, nah itu panjang pendek. Ya, panjang pendek harus perlu. Kalaupun tahajudnya nggak masuk, nggak apa-apa kalau dalam percakapan sehari-hari. Tapi panjang pendek tetap jangan sampai merubah arti. Itu bahaya banget bahasa Arab, sensitif. Ya, itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua tadi ibu bicara tentang surga. Ya, surga itu masya Allah kalau di dalam bahasa Arab ya cuma jannah. Jannah itu bisa diartikan kebun, tapi kebun yang kayak gimana? Surga Rasul sudah gambarkan mana ainun ra'at, nggak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, nggak pernah didengar telinga, wala khatara 'ala qalbil bashar, wala khatara 'ala qalbi bashar, nggak pernah terlintas di hati manusia dan pikiran manusia. Artinya kalau kita lihat di dalam buku, kemudian ada apa tuh komik ya, komik kita zaman kecil kan dulu ada tentang surga dengan neraka. Surga indah banget, neraka serem banget. Surga dan neraka di luar dan jauh dari itu. Artinya surga jauh lebih indah, neraka jauh lebih menyeramkan. Karena dua-duanya surga dan neraka itu tadi nggak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, ceritanya, kisahnya tidak pernah terlintas. Selagi masih bisa kita deskripsikan dan terlintas, surga jauh nikmatnya di atas itu dan neraka jauh rendahnya dan hinanya di bawah itu. Jadi nggak pernah bisa, sehingga ketika orang-orang beriman mendengar kabar dari Rasul seperti itu, finish buat mereka. Kita banyak kenikmatan paling enak di dunia, surga jauh di atas itu. Kayak api saja, api paling panas di dunia, cari yang paling panas apa? Matahari ya. Neraka 80 kali lipat panasnya matahari, nggak bisa kebayang. Kemarin saya haji tahun ini sama ibu, itu di Arafah 72 derajat Celcius, panas. Makanya yang paling banyak wafat adalah orang Mesir dan orang Indonesia. Jadi kenapa jadi saya cari tahu, tanya sama mutawif, ini berapa sih sebenarnya? Kok sudah di kemah, di tenda, di Arafah ada 6 standing AC. Saya tinggalnya sudah 16 semua. Kalau depan AC ini, ya dingin. Tapi begitu turun duduk di bawah AC, itu langsung di HP derajatnya 48. Sedih ya, rusak keruangan. Kalau di luar berapa? Akhirnya kita matikan lampu kemah. Pas keluar benar 60. Itu masih ketutupan bangunan dengan ketutupan pohon. Di luar yang nggak ketutupan 72 derajat Celcius. Artinya apa? Neraka jauh lebih panas. Di dunia ini tidak begitu. Neraka 80 kali, ada yang mengatakan 70 kali. Hadisnya macam-macam. Ada yang mengatakan 1000 kali. Pokoknya lebih panas dari api yang paling panas. Yang paling panas adalah matahari, jelas. Tidak ada yang lain. Jadi nggak ada yang, artinya kalau orang berakal nggak ada yang meremehkan neraka. Nggak ada yang bilang kita mau reunian di neraka, itu orang berakal ya. Mau reunian di neraka itu berakal. Artinya kalau bicara surga dengan kenikmatannya jauh. Banyak sekali kan ya ayat-ayat mengatakan daniyatan zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Kalau kita pengen buahnya, pohonnya ngerunduk, tinggal dipetik pisang keluar anggur, dipetik anggur keluar kurma, dipetik kurma keluar delima, dipetik. Jadi satu titik yang kita petik yang keluar buah yang lain. Nggak ada di dunia, silakan sulap kayak gimana nggak ada. Ya jadi memang itu baru gambaran simpel. Dan ketika apapun juga yang diinginkan ya, oleh syahwat melihat burung surga terbang, tiba-tiba kita ngerasa enak banget ya kalau dipanggang, langsung plek sudah di piring berubah menjadi daging panggang. Itu kan kenikmatan yang tidak ada duanya. Kalau kita di dunia ya, pengen daging panggang, nyari, masak. Jangan kata daging beras aja berubah jadi nasi, nggak bisa dilihatin doang kan, harus dimasukin. Artinya surga jauh di atas itu semua. Ya, jadinya matasdahil anfus batalatul ayun batalatul ayun. Apa yang diinginkan syahwat dan dipandang sedap oleh mata, itulah surga. Maka dari disebutkan surga kayaknya semua kebaikan dia, seluruh kebaikan, seluruh kejujuran dan surga. Makanya kenapa totalitas harus jadi orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Jadi masih ada 2 pertanyaan ya. Sampai 11 pertanyaan ya. Ya, tadi ini yang takut ngobrol aja. Jadi enggak sih? Next. Menyambung
tadi jawaban dari Ustazah kepada kami, nasihat itu hasil di luar kemampuan kita. Untuk nasihat yang tadi kita sampaikan, belum tentu hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Karena ternyata kita dinilai oleh Allah dapat pahala atau dosa itu dari ikhtiar, dari menyampaikan, dari berobat. Orang yang berobat belum tentu sembuh, ya kan? Ya, dan yang dinilai apakah sembuhnya atau berobatnya? Berobatnya. Kita dapat pahala dari berobatnya. Berobat ke dukun dosa, berobat ke dokter, dapat pahala gitu ya, ibarat kata. Nah, berobat ke dokter mau itu obatnya apapun, intinya nomor satu harus halal. Obatnya tidak menimbulkan dampak yang lebih parah, artinya kita juga harus milih dokter. Ada dokter herbal, ada dokter umum ya. Kita pilih dokter yang mendatangkan maslahat, bukan mendatangkan racun ke tubuh kita. Cuman yang paling parah adalah banyak orang menganggap, sering nggak dengar kalimat begini, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Itu salah ke bapak kamu ya. Ternyata hasil itu bukan di tangan kita, hasil itu di tangan Allah. Kita hanya berkewajiban mengingatkan sampai kapan, sampai dia mati atau kita mati. Selagi masih kelihatan depan mata, ingetin lagi. Kelihatan lagi lewat depan mata, ingetin lagi gitu ya. Kecuali memang sudah jauh, itu memotivasi. Ketika sudah Ya, kata-kata itu tidak mengkhianati ada sahabat lain, dia juga lebih milih sahabat lain. Memang ada waktunya. Yang namanya hijrah itu memang harus kehilangan orang-orang yang tidak baik buat kita. Ya, jadi memang ada waktunya, akhirnya selesai. Karena Allah yang menjauhkan. Karena tidak ada saya pengen hijrah, tapi saya pengen sahabat-sahabat saya hijrah semua. Nggak bisa. Karena hijrah itu masing-masing. Menuju Allah kadang bisa bersama, kadang nggak bisa bersama. Tapi resiko hijrah adalah kehilangan. Resiko hijrah bukan cuma kehilangan rumah, tempat tinggal, tanah air, tapi kehilangan keluarga, sahabat, harta, itu resiko hijrah. Jadi intinya kita tetap sampaikan. Kalau ketemu lagi, tegur lagi. Jangan putus asa. Jangan juga adanya, ini kan ngelihat kayaknya kasusnya orangnya sumo ya, susah move on. Ya, Apa? susah move on. Tadi kan masa lalu, terus baperan, lihat kita udah duluan nikah, dia merasa paling langsam. Ada dulu saya punya sahabat kayak begitu, tapi dulu waktu SMA ya, jadi ternyata ya saya nggak ngerti jalan hidupnya seperti apa. Tiba-tiba begitu kita udah kuliah, kita udah nikah, dia belum nikah juga. Akhirnya begitu lulus kuliah, dia mengatakan dari dulu saya udah capek berdakwah, ngajak orang ke jalan Allah, tapi Allah meninggalkan saya. Sekarang waktunya bukan dulu, sekarang waktunya saya mikirin diri sendiri. Ya Allah gitu ya Allah. Emang dia sampai hidupnya saja, artinya sampai detik itu dia mengambil keputusan salah, dia masih dapat oksigen gratis dari Allah. Harusnya kan bersyukur. Tapi ternyata mungkin hidup dia tujuan utamanya adalah cari jodoh, itu yang susah. Tujuan utama hidup ini mabrotillah, cari ridho Allah. Dapat jodoh, nggak dapat jodoh di dunia, di surga dijamin dapat. Jadi kalau kita fokus ke surga aja, yang gantengnya berlebih gitu ya. Kalau sama orang dunia sakit hati kita. Nyari yang ganteng, yang soleh, yang kaya, yang baik, yang royal, susah. Ada yang ganteng, pelit. Ada yang soleh, ada yang soleh miskin. Ada yang kaya jelek, nggak ada aja gitu kan ya. Artinya nggak ada yang satu paket pakai lengkap, nggak ada, kebanyakan pakai gitu ya, pakai hemat, kebanyakan pakai hemat. Jadi udah, kalau untuk dunia tinggalkan, maksudnya tinggalkan sedapatnya yang dapat, tapi cari ridho Allah dengan cara mendapatkannya. Nanti kalau kita pengennya yang macam-macam di dunia, jangan di dunia, di akhirat. Jadi di akhirat itu lucu ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj ya. Dipersilahkan oleh Allah melihat gimana isi surga, didampingi oleh Jibril. Kaget tuh melihat isi surga, isinya surga, kok banyak bidadari cantik-cantik putih-putih main di sana. Satu bidadari nyempil, hitam manis, yang lainnya putih. Yang ini kok hitam manis, pemalu, dondok, gak bergaul sama yang lain. Di matanya, itu hadis eksplisit. Di matanya ada hijau-hijaunya, di wajah, di pipi dengan jujurnya merah. Berarti tuh bidadari pakai eyeliner hijau ya. Terus kan dia Rasul, ini kenapa kok yang ini nyempil nggak main sama yang sana? Ternyata apa kata Jibril? Ini bidadari pesanan Umar. Warga kota punya pesan. Ya, pengen bidadari bukan yang putih, bosan. Mungkin Umar istrinya putih semua ya. Dapat bidadari yang hitam manis, pemalu, terus di matanya ada hijau-hijaunya, ya. Terus di pipi dengan mulutnya merah. Itu betul asli, itu sudah ada disiapkan oleh Allah buat Umar. Jadi harus seperti itu. Kita kalau pengen yang aneh-aneh di surga aja. Pernah, cuma kan banyak
gitu ya. Jadi Pikir yang penting jangan sampai masuk nyemplung ke neraka. Ada yang bilang gitu, saya masuk surga pinggiran cuma apa yang penting jangan lewat neraka. Nggak pikir dari kamu tanya tuh usianya masih 20 juga ya. Suaminya selisih usianya 40 tahun lebih. Wajar kalau siapa yang ngomong gitu? Rasul sudah mau 60, Aisyah masih 11 tahun. Ya Rasulullah, bisa nggak ntar di surga saya dapat suami yang ganteng yang muda? Wajar, walaupun kita bilang kurang ajar. Tapi wajar nanya begitu. Bisa nggak dapat suami yang ganteng yang muda? Apa kata Rasul? Wahai anak Aisyah, tenang. Nanti di surga saya akan jadi muda. Bukan yang lain. Saya akan jadi muda ganteng. Kita lihat hadis-hadis tentang surga. Tinggi kita seperti nenek kita, nenek moyang kita Nabi Adam, 40 meteran. Tinggi kita tinggi banget, wajah kita muda, usia sekitar 28 tahun. Enggak lebih, enggak kurang, segitu terus. Enggak makin tua dan enggak jadi anak kecil. Jangan juga benar jadi anak umur 17 itu ababil ya. Jadi 28 itu dan enggak sama dengan 28 foto sekarang gitu ya. Apa dari foto kita muda 28 enggak bakal sama. Di sana itu setiap Jumat wajah semakin cantik dan semakin ganteng. Setiap Jumat semakin cantik semakin ganteng. Muda terus, perawatan terus, bujangan terus. Kalau disebut perawatan, siapa ada hubungan? Ada hadisnya itu lengkap. Ada hubungan suami istri di surga. Ya, masya Allah, hadisnya lengkap. Kalau udah bicara surga, Bukhari Muslim. Masya Allah, jadinya kita lihat memang harus baca buku kita, baca kitab hadis ya. Baca tafsir Al-Quran, jadi ketika lihat surga hilang kesulitan kita. Membaca kisah tentang surga hilang semua kesulitan kita. Tapi mungkin teman yang memang kayaknya lagi bucin itu ya, kalau teman lagi bucin begitu memang agak susah untuk diarahkan dan kita nggak mungkin memaksa dia karena beda background pemahamannya mungkin, beda background pendidikannya, nggak bisa kita memaksakan pemahaman kita kepada mereka. Ciledug itu di pasar jadi ada toko bukan frozen. Satu lagi, Kan dia bisa dikasih suara susah, jadi panas banget. Biar adil karena banyak kata berarti yang untuk bertanya tinggi. Tadi saya sudah sounding nomor HP-nya Ustaz ya. Bisa jarak ya Ustaz. Boleh sekali lagi Ustaz jadi ngomong Siapa tuh? Ada bapak pada panas banget ya. Kasirnya bilang, panas banget ya kayak di neraka. Kata bapak itu. Kasirnya bilang, ya dengar pelatihan. Aku diam aja. Nah ini aku kerja malaikat. Panas banget ya di neraka. Makanya yang penting lolos aja. Kan penyakitin orang. berharaya atau menurut mana semuanya itu dari kelas berharaya khusus di Palestina. Bismillah. Jadi berbagai macam yang berbagai. Berbagi. Dan nomor berapa? Enak nih. Ini nomor. Berapa? Ustaz Edi bisa apa? Tadi 3 penanya, ada sedikit pertanyaan dari kami. Tadi ada Ibu, kemudian anak, Erika Suryani. satu lagi sama Mbak Cahaya. Nomornya berapa, Bu? Baca ini sih. 0812. Terus Baik Ibu, dengan tidak bertanya Ibu bukan berarti tidak menghargai kami terhadap antusias dan Ibu untuk bertanya dalam kajian kita yang luar biasa ini. Saya selalu terima kasih dengan jawaban terakhir itu, maka berakhirlah tausiah dari Ustazah untuk selanjutnya kepada Bunda Ati untuk menutup acara ini. Demikian acara pengajian kita pada hari ini. Semoga juga bisa membawa ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya Ibu. iya. Saya sebagai manusia biasa, jika ada kata-kata yang tidak tersusun dengan hati dan kata-kata, minta bukan itu maaf yang sebesar-besarnya. Maka kajian pada hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah serta kata pasti. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan
masih ada door prize yang ingin kami berikan. Nah, ini udah santai ya, Ustazah boleh menikmati hidangannya. Ya, saya minta 5 orang absen pertama. Ya, habis itu kita foto bersama. Tenang. Ustazah masih stay kan? Kita foto dulu aja tuh. Oh, yaudah kita foto dulu. Ya, panitia bisa siapkan 5 absensi